Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ingin mengajak kalian untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Bagaimana kondisi telinga Anda saat ini? Apakah pendengaran masih terasa normal? Apakah pernah mengalami rasa gatal, telinga terasa penuh, berdenging, atau bahkan penurunan pendengaran? Dan yang tidak kalah penting, apakah Anda sudah memeriksakan kondisi telinga secara rutin? Banyak orang seringkali mengabaikan kesehatan telinga karena merasa tidak memiliki keluhan. Padahal, berbagai masalah telinga seperti penumpukan kotoran, infeksi jamur, infeksi bakteri, hingga gangguan pendengaran dapat berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Ketika keluhan mulai dirasakan, kondisi tersebut terkadang sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan telinga sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah sederhana, seperti menghindari kebiasaan mengorek telinga menggunakan benda tajam, menjaga telinga tetap bersih dan kering, serta melakukan pemeriksaan secara berkala apabila memiliki riwayat gangguan telinga. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Ingatlah bahwa telinga merupakan salah satu organ penting yang membantu kita berkomunikasi, menikmati suara, dan menjalani kehidupan dengan nyaman. Oleh karena itu, jangan menunggu sampai muncul keluhan. Mulailah peduli terhadap kesehatan telinga Anda dari sekarang agar fungsi pendengaran tetap terjaga dengan baik hingga masa yang akan datang. Pada kasus kali ini, kita melihat kotoran telinga dengan karakteristik yang cukup menarik. Serumen tampak sangat tebal, lengket, dan memiliki tekstur yang padat. Dari tampilannya, besar kemungkinan kotoran telinga ini telah berada cukup lama di dalam liang telinga sehingga mengalami penumpukan secara bertahap. Menariknya, minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar seruminosa dan kelenjar sebasea terlihat bercampur dengan sangat baik bersama sel-sel kulit mati. Campuran inilah yang membuat serumen tampak sangat lengket dan elastis dibandingkan kotoran telinga yang sudah mengering. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan. Padahal, serumen merupakan mekanisme pertahanan alami yang sangat penting. Serumen berfungsi menangkap debu, bakteri, jamur, serangga kecil, dan berbagai partikel asing sebelum mencapai gendang telinga. Selain itu, kandungan lemak alami di dalam serumen membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi maupun infeksi. Pada kasus ini terlihat jelas bahwa minyak alami masih diproduksi dengan baik. Hal tersebut membuat kotoran telinga tetap lembab dan lengket walaupun sudah lama berada di dalam liang telinga. Warna serumen yang lebih gelap pada bagian luar kemungkinan disebabkan oleh proses oksidasi akibat paparan udara dalam waktu yang lama, sedangkan bagian dalam masih mempertahankan warna coklat kekuningan yang lebih cerah. Lalu mengapa ada orang yang memiliki kotoran telinga sangat lengket, sementara orang lain justru memiliki serumen yang kering? Jawabannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor genetik. Penelitian mengenai gen ABCC11 menunjukkan bahwa variasi gen ini menentukan apakah seseorang memiliki tipe serumen basah atau kering.
Penduduk Asia Timur lebih banyak memiliki serumen kering, sedangkan sebagian besar masyarakat Asia Tenggara, Eropa, Afrika, dan Amerika memiliki tipe serumen basah yang lebih lengket. Selain faktor genetik, kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Tinggal di daerah dengan suhu udara yang panas dapat meningkatkan aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada kulit, termasuk di liang telinga. Ketika suhu tubuh meningkat, produksi minyak alami atau sebum juga cenderung bertambah. Sebum tersebut akan bercampur dengan serumen sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lunak, lebih lembab, dan lebih lengket. Lingkungan yang panas juga meningkatkan kelembapan di sekitar liang telinga. Saat seseorang sering berkeringat, uap air dapat bertahan lebih lama di sekitar telinga, terutama apabila sering menggunakan earphone, headset, helm, atau penutup kepala dalam waktu lama. Kondisi tersebut membuat serumen menjadi lebih lunak dan mudah melekat pada dinding liang telinga. Apabila tidak keluar secara alami, serumen akan terus bertambah dan akhirnya membentuk sumbatan yang cukup besar. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Family Physician oleh Schwartz dan rekan-rekan, 2018, serumen terdiri atas campuran lipid, kolesterol, asam lemak, squalene, protein, serta sel kulit mati. Kandungan lipid yang tinggi inilah yang menyebabkan serumen memiliki sifat lengket dan mampu menangkap partikel asing secara efektif sebagai sistem pertahanan pertama telinga. Sementara itu, penelitian dalam Journal of Otolaryngology Head Neck Surgery menjelaskan bahwa kelembapan lingkungan, suhu, serta produksi minyak alami tubuh dapat memengaruhi konsistensi serumen. Individu yang tinggal di daerah tropis sering memiliki serumen yang lebih lembab dibandingkan mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin. Hal ini merupakan respons fisiologis tubuh terhadap kondisi lingkungan. Selain itu, American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation, AAOHNSF, juga menegaskan bahwa serumen sebenarnya mampu keluar sendiri melalui mekanisme alami yang dibantu oleh gerakan rahang saat mengunyah dan berbicara. Namun apabila produksi serumen terlalu banyak, teksturnya terlalu lengket, atau seseorang sering mendorongnya ke dalam menggunakan cotton bud, proses pembersihan alami tersebut menjadi terganggu. Pada kasus ini, tekstur serumen yang sangat lengket menunjukkan bahwa minyak alami telinga masih bekerja dengan baik. Di satu sisi hal ini merupakan mekanisme perlindungan yang efektif, tetapi di sisi lain apabila serumen terus menumpuk selama bertahun-tahun, kondisinya dapat menyebabkan gangguan pendengaran, rasa penuh di telinga, tinnitus, bahkan meningkatkan risiko infeksi apabila bercampur dengan kelembapan yang berlebihan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa tubuh manusia telah diciptakan dengan sistem perlindungan yang luar biasa. Kotoran telinga bukanlah sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar habis. Justru serumen memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami liang telinga dari debu, bakteri, jamur, dan benda asing. Yang perlu kita pahami adalah menjaga keseimbangannya, bukan menghilangkannya. Banyak orang masih beranggapan bahwa telinga yang bersih adalah telinga yang tidak memiliki kotoran sama sekali. Padahal, membersihkan telinga terlalu sering menggunakan cotton bud atau benda tajam justru dapat menghilangkan lapisan pelindung alami, melukai kulit liang telinga, serta mendorong serumen semakin dalam hingga membentuk sumbatan yang lebih sulit dikeluarkan. Bagi Anda yang tinggal di daerah beriklim panas atau sering berkeringat, perhatikan kondisi telinga dengan lebih baik. Jaga agar telinga tetap kering setelah mandi atau berenang. Hindari penggunaan earphone terlalu lama tanpa jeda, dan jangan memasukkan benda apapun ke dalam liang telinga. Jika mulai muncul gejala seperti pendengaran berkurang, telinga terasa penuh, nyeri, berdenging, atau keluar cairan, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Ingatlah bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Pemeriksaan telinga secara berkala, terutama bagi orang yang memiliki produksi serumen berlebih, merupakan langkah sederhana yang dapat mencegah berbagai komplikasi di kemudian hari. Dengan memahami fungsi alami serumen dan merawat telinga dengan benar, kita tidak hanya menjaga pendengaran tetap optimal, tetapi juga menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Telinga yang sehat adalah anugerah yang sering kita abaikan, padahal perannya sangat besar dalam setiap aktivitas dan komunikasi sehari-hari.